mereka melihat peristiwa sepotong itu yang digunakan untuk menyimpulkan sebuah kejadian yang lebih besar Ya. lagi. Nah, kemudian kesimpulan itu dipegang terus sampai dia dewasa. Itu yang sebenarnya terjadi di dalam pemikiran. Tanpa sadar, individu-individunya, orang-orangnya ini yang membuat sendiri plafonnya batasan terhadap jumlah tertentu, sehingga kalau lewat dari plafonnya, entah apa yang terjadi, percaya nggak percaya, pasti keluar. Ya kan? Ini terjadi Ya, karena betul. apa? Situasi dan kondisi ketika anak-anak atau apa yang dia dapatkan dari dalam dirinya sendiri itu dari mana sih plafon-plafon ini? Oke, kalau bicara plafon ini terbentuknya pasti di masa pengasuhan ya Mas ya. Oh, Jadi oke. contoh Hmm, ketika seorang anak melihat orang tuanya bertengkar tentang uang gitu ya. hmm, Yang satu marah, kamu nggak bisa simpan uang. Satunya lagi marah, lah kamu nggak bisa ngasilin uang lebih banyak gitu hmm, kan. hmm, Ya, eh, akhirnya dari situ si anak ini merasa bahwa ternyata uang itu sumber masalah ya. Nah itu bisa terjadi kayak begitu. hmm, Atau seorang anak yang melihat perlakuan semena-mena gitu ya dari orang yang kaya gitu ya kepada orang tuanya misalnya gitu ya. Dari situ si anak mulai tanpa sadar menanamkan dalam pikirannya ternyata orang kaya itu jahat ya. Ternyata orang kaya itu semena-mena ya oh, gitu kan ya. oke. Nah, pemikiran-pemikiran ini Mas terbawa gitu ya. Apalagi itu kalau diperkuat dengan kejadian-kejadian yang berikut-berikutnya ya, Mhm, dia mhm, tambah kuat gitu jadinya. mhm, Oh, kan bener. Ternyata orang-orang mhm. kaya itu emang semena-mena ya Ya, kayak gitu. ya, ya. Jadi pada saat seorang anak masih kecil itu kebijaksanaannya kan masih masih rendah gitu kan ya. Mhm, Pemahamannya juga masih rendah. Mereka melihat peristiwa sepotong itu yang digunakan untuk menyimpulkan sebuah kejadian yang lebih besar ya. lagi. Nah, kemudian kesimpulan itu dipegang terus sampai dia dewasa. Itu yang sebenarnya terjadi di dalam pemikiran. Kemudian, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan dia, gitu kan? Mhm, Sekarang, pemikiran itu kan sekarang mengendap di ya. pikiran bawah sadar, gitu ya. Jadi, sekarang si anak ini udah dewasa, Mhm. ya. Dia kerja, cari uang, pingin kaya. Ya, tentunya siapa mas nggak kepingin kaya. Kerja Betul. semula juga pasti kepingin Mhm, kaya kan. Tetapi mas, di bawah sadarnya selalu terngiang-ngiang sebuah makna apa? Orang kaya itu jahat, orang kaya itu semena-mena, orang kaya itu sombong, orang kaya itu temennya nggak banyak, ya. gitu kan. Nah, bayangin aja, secara sadar kita bekerja nih, cari uang supaya kita jadi lebih kaya. Tapi di bawah sadar, orang ini meyakini bahwa orang kaya itu jahat, gitu kan. Nah, terjadi sebuah konflik yang luar biasa yang mungkin saja tidak disadari oleh orang tersebut. Mhm, mhm, Dia kepingin kaya, tapi dia meyakini orang kaya itu jahat. Nah, nggak mungkin dong kalau dia kaya, dia nanti akan jadi jahat juga. Dia akan jadi bagian dari orang-orang yang jahat mhm, tadi. mhm, Nah, ini yang jadi konflik. Akhirnya, bawah sadar ini memunculkan sebuah pemikiran. Gimana caranya ya kalau dapat uang itu supaya aku nggak kaya-kaya, gitu. Ya, oh. ya. Jadi kayak mau uangnya dibuang, ya nggak mungkin kan nggak tega. Mhm, Karena itu si bawah sadar ini tanpa sadar berharap semoga ada satu kejadian atau peristiwa di mana aku bisa mengeluarkan uang ini dengan logis. Nah, ini menjadi doa Mas di bawah sadar, gitu ya. Doa mmm, itu pasti terjawab, mhm, gitu. mhm, Akhirnya dihadirkanlah mhm, peristiwa-peristiwa mhm, yang membuat uang ini keluar mhm. seperti harapannya dari bawah sadar, Oke. gitu. Secara sadar, Mas, orang ini saya yakin 100% pasti dia berdoa yang bagus-bagus. Betul, betul. Bahkanlah rezekinya, dilancarkanlah, dan lain Mhm, mhm, sebagainya, gitu mhm, kan ya. mhm. Sudah pasti gitu. Tetapi kenyataan tidak seperti itu, gitu kan ya. Ya. Akhirnya Mas, banyak orang itu mempertanyakan, kenapa ya? Padahal aku udah berdoa, udah kerja keras, Mhm, rajin, dapat dipercaya, jujur, tapi kenapa kok begini-begini aja mhm, gitu mhm. loh. Ya, nah, akhirnya orang merasa
pada satu titik itu bisa jadi orang itu merasa sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak. Bisa seperti kayak gitu, Ya, Mas. ya, ya. Mereka mempertanyakan gitu. Ya karena mereka merasa cukup lama bekerja keras, jujur, dapat dipercaya, mengikuti perintah agama, tapi kok hidupnya begini-begini aja. Mm-mm. Nah, kalau orang nggak kuat, pemahaman agamanya nggak benar gitu ya, maka itu bisa jadi menyalahkan Tuhan lah, mempertanyakan Tuhan lah, dan berbagai macam hal-hal negatif yang lain. Padahal sebenarnya yang menghambat dirinya adalah pemikirannya sendiri, seperti itu. Efeknya kemana-mana jadinya, Kasus-kasus, Mas. kenapa? Efeknya jadi kemana-mana ya. Wah, efeknya itu Ya, kemana-mana, ya, ya. Mas. Sangat, sangat kemana-mana. Bahkan termasuk ke kesehatan, Mas. Mhm, Orang-orang yang mencemaskan kondisi keuangannya, gitu ya, mhm, Mas ya, mhm. itu bisa dicek. Sering mengalami sakit, pegel, gitu ya, di punggung bagian bawah. Kok saya sering pegel punggung. Kemarin pegel di pundak, sekarang pegel bagian bawah. Ini antara saya punya mental block atau memang saya sudah sepuh. Oh gitu, punggung bagian bawah sering-sering berasa pegel di situ. Iya, Oh, betul. oke. Ya, dengan catatan nggak pernah sakit, nggak pernah cedera ya, Betul, Mas ya. betul. Ya, kayak gitu. Kalau pernah jatuh, ya kejatuhan pohon mangga lain cerita. Oh iya iya, semangga-mangganya ya kan.